Pas lomba nggak kepantau itu tiba-tiba udah masuk kolong turun ke betina gitu. Di sini pasti interaksi ya? Iya, interaksi kadang ya, cuma Ngobrol manggil-manggil. Kalau ngobrol enggak sih, belum sampai kegilaannya. Gilaannya belum. Masih waras. Kalau saya curhat itu ke orang itu mungkin saya mengharapkan, kadang ada yang pengen menumpahkan aja nggak pengen solusi itu kan. Ya pengen karena sifatnya rahasia gitu, kita buka ke teman kayaknya nggak enak, ya udah buka aja ke burung, toh burung nggak mungkin ember gitu loh ya kan. Kalau kita curhat ke orang itu nanti takutnya ember. Itu yang jadi masalah. Ya ini yang namanya Torres. Sebentar, kalau kayak gini memang nggak enak, benerin dulu. Nah, kan jadi enak. Bulu tengahnya masih kosong ya? Enggak, itu karena dijabut itu. Dari piyik dijabut. Kalau yang Fernando nggak dijabut, makanya aku buat perbandingan gitu. Ini jadi ini kan kayak gini. Kalau yang Fernando lebih lurus. Fernando gini. Nah, ini loh, yang kan saya kebetulan pernah bikin konten yang tentang ekor dicabut atau enggak, ya kan. Jadi, nah ini saya pengen Mas ini segala sesuatu itu pengen dibuktikan. Jadi pengen satunya dicabut, satunya enggak dibandingkan. Dan hasilnya yang dicabut memang lebih lentur yang tidak dicabut. Ya. Kalau yang dicabut itu dia lebih keras. Sebenarnya ini kemarin pengennya nggak dicabut, cuman dia dari piyik itu udah terbiasa. Udah enggak, yang waktu piyiknya itu saya jabut yang ini. Yang satunya memang sengaja nggak tak sabut. Ini nanti buat perbandingan seperti apa. Dan kemarin rencana juga mau nggak tak cabut, cuman dia istirahat dari lar 4. Setelah itu lar 2 dia ekornya nggak ngelepas sama sekali. Nggak ngelepas, karena udah kebiasaan sih. Nah setelah itu akhirnya mau lar 1 itu tak cabut, itu udah kurang sabar dikit kayaknya, udah ringan itu akhirnya itu. Bedanya kalau di si Fernando itu dia lebih gini ya bentuknya ya, lebih lurus ya. Kalau ini kan agak ngebuka sedikit di sini nih. Nah itu bedanya itu. Kalau Fernando pinggangnya lebih ramping dikit, tapi nggak ngentek ya, tapi rampingnya ramping ideal itu. Kalau ini pinggangnya lebih ke sedikit tebel ya. Ini giring ini, kalau mau diambil ini lagi, Pak? Nggak usah, ini aja, nggak apa-apa. Ini burungnya memang keras ya badannya ya, badan segitiga kalau saya bilang. Nah, ini memang tapi ini masih termasuk bagus ya. Lentur banget. Ini kalau nggak dicabut lebih gila lagi lenturnya. CC-nya. Kayak si Fernando itu kan juga lebih kalau lentur. Kalau CC-nya memang lebih kenceng Fernando sih. Lebih kenceng Fernando ya. Kenceng memang dia soalnya burungnya lebih kecil, tapi Fernando itu keunggulannya dia di sprint sama bawahnya powernya lebih ada. Oh gitu. Tapi kalau los atasnya ini lecennya lebih lecen yang kalau ini lebih pintar juga ya burungnya. Lebih pintar. Lebih pintar. Dia tahu cara untuk menang lah. Tahu. Ini tinggal bulu, wah jawat, bulu kedua gini. Nah ini tapi udah nyulam nih Mas, hati-hati. Iya. Udah disusul lagi nih. Udah disusul. Ini nanti kalau saya ya pernah yang burungnya gini, toto ini toto kesini lagi udah ke-6 apa ke-5 itu. Kalau gitu saya tak ambrolkan sekalian pakainya itu molting head. Iya, saya ini pakai molting head. Pakai molting head. Ini ya? pakai molting head. Jadi biar ambrolnya itu sempurna. Jadi memang kuncinya itu mau
mau bagus atau enggak ya di ambrolnya itu Ambrol. sempurna atau enggak. Ini badannya bagus sekali memang. Baru keluar berapa giringan ini? Ini belum terbang, kemarin terbang baru 2 hari langsung sempet Pecah. pecah itu tadi, langsung istirahat lagi. Ini ngomong-ngomong darahannya, Ini cucu queennya Black Mamba. Queennya Black Mamba, oh si Arif, Bewok. Cak Arif, Salam ya. Mas Arif, Cak Arif. Ketemu sama Anak Raden, betinanya. bapaknya ini cucunya Anak queen. anak Queen Black Mamba. Anak queen Black Mamba. Ibunya anaknya Raden, Anaknya Raden. Mas John itu ya. Iya, Om John. Langgongan Om John. John. Untuk sprint mungkin ngikut ke Queennya ya. Kalau sprint ke Radennya ya. Radennya mana? Radennya. Nah, kayaknya ke Radennya. Itu kan tak terbangin. Jantannya tak sampai setar itu. Sampai setar, sprintnya juga bagus. Cuman kan ini tipenya memimpin ya. Kalau yang itu kan gandeng bapaknya itu. Tipenya gandeng itu. Kalau yang ini anak-anaknya itu, adik-adiknya semua itu sprintnya memimpin semua gini tipenya. Kalau Mas John itu Raden ditemuin sama apa? QQ dolar. Oh, gitu lah. QQ dolar. Nah, QQ ketemu Carok, darah Carok, keluar jantan, ditemukan anak dolar. Dolar mana nih? Dolar Sinter. Oh, dolar Sinter. Dolar Sinter. Ya, saya juga pakai ada darah-darah dolar juga. Udah menghasilkan juara juga di spam saya. Salam buat Kotini, pemiliknya Sinter. Iya, ada dolar. Carok, Keren, ini lengkap ini darahnya. Ya sebenarnya bukan lengkap, bukan masalah lengkap ya, tapi kecocokan pairingnya. Jadi untuk menghasilkan burung seperti ini, dilalah cocok. Bulunya seperti ini, dadanya seperti ini, ya. Kekurangan dan kelebihannya itu jadi satu. Soalnya kalau kelebihan semua dalam rabaan ini ya, kita plus semua, ya malah nggak jadi. Malah nggak jadi ya. Contoh untuk aplikasinya plus semua nih lossnya nilainya 10, akhirnya jadinya apa? Burungan delong yang baru, Iya, baru kita kan perwit jam 11 kestabilan. ya, begitu di perwit langsung loss gitu kan, kayaknya nggak enak banget. Makanya kalau cuma istilah loss 1, 2, 3 door itu cuma istilah dalam bahasa hiperbolik. Ini anaknya termasuk hampir merata, adik-adiknya itu maksud. Itu karena Fernando itu anak ke nomor 4, ini nomor yang kelima. Oh, ini kelima. Jadi untuk rabaannya sebenarnya agak Hampir sedikit sama. beda sih. Oh, beda. Ada sedikit beda tapi kinerjanya itu Ya, hampir ya, sama. karena genetik ya. Tapi kalau untuk rabaan memang karena ini crossbreed, Iya. Ada variasinya besar sekali ya. ini masuknya masih lean breed ya ini. Masih lean breednya QQ ini. Masih ada lean. Dari ibunya. Dari ibu ada darah QQ, dari Bapak? jantan ada darah QQ. Tapi kalau dari badan sih nggak masuk ke rabaan QQ karena saya pernah pegang QQ. Nah, sama ada ini darahnya Queen-nya ketemu QQ Kenwood, terus yang ininya ketemu Raden QQ. Jadi ada darah iya, bapaknya memang Kenwood. Lain breednya lain breed ke QQ. QQ. Berarti Dua darah si lain. Fernandonya itu yang badannya agak kecil ya, karena QQ-nya kecil. Iya memang itu lebih ke agak kecil memang, agak kecil. Burungnya lebih sedikit, ini kan sedikit panjang ya, ideal ke panjang ya. Tapi kalau yang ini lebih ideal, Oh, lebih pendek dikit lah. lebih pendek dikit. Burungnya lebih pendek dikit. Sprintnya lebih unggulan Fernando kalau sprint. Fernando itu kalau pas sprintnya itu dia mempeng banget, itu pas kerjanya bagus-bagusnya dia nggak mau gandeng, pasti di depan. Kalau ini cuma 1 langkah di depan sampai 2 langkah loh. Kalau Fernando bisa 3 langkah sampai 4 langkah di depan. Ini ngomong-ngomong untuk anaknya udah banyak pesanan. Belum dianakin ini.
Istirahat nggak dianakin kemarin. Oh lah, yang sering diposting itu berarti adik-adiknya? Adik-adiknya. Oh, yang dijualin adik-adiknya? Adik-adiknya. Boleh nanti kapan-kapan saya kesininya malam, jadi nggak sempat ke kandang ternaknya. Adik-adiknya laki cewek dijualin semua? Dijualin semua ini. Untuk harga variatif atau ditetapkan sama? Sementara harganya kemarin di angka 15 juta untuk indenan kemarin. Untuk indenan sepasang? Iya, sepasang. Sepasang itu berarti seteluran, ya, seteluran. Mau dapat laki cewek, mau dapat cewek semua, mau dapat laki semua, yang penting jualnya segitu. Segitu. Kalau ambil satu kemarin indenannya 10 juta, kalau sepasang 15 juta. Indenannya ngomong-ngomong udah banyak? Alhamdulillah udah lumayan banyak ini. Udah lumayan ada banyak. Berapa pasang? Ada, ini untuk urutan ke-10 ini. Wah, luar biasa. 10 kali 15, 150 juta memang. Hobi merpati itu masa depan cerah, kayak masih calon ngomong itu. Sekarang udah indenan ke berapa? Sekarang ini pas jalan ke teluran 10 ini. Berarti sisa 5 lagi yang belum dipenuhin. Udah terpenuhi, yang telur sekarang belum ada yang inden sementara ini. Oh, yang sekarang ini belum ada yang inden. Belum ada yang inden. Jadi indennya telur ya, nggak sempat lihat burungnya. Nggak sempat lihat burungnya semua. Ya istilahnya ya apa cari rezeki atau orang Tegal. Ini boleh ditaruh dulu, kasihan lagi giring. Ya teman-teman, tadi sekilas tentang Fernando dan profil atau latar belakang Mas Senja ini ya. Jadi banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari bermain burung merpati. Salah satunya nasib ya kita berdua ini ya masnya itu pernah sakit dan merasa bisa sembuh karena burung, karena happy ya. Saya pun sama, saya depresi, saya sakit juga bisa sembuh, bisa normal kembali ya karena burung ya. Burung saya tuh waktu itu masa berapa hari berturut-turut itu saya ngimpinya, karena usaha saya waktu itu di besi ya. Jadi besi saya itu bangkrut usaha saya. Jadi saya ngimpinya itu keurukan besi terus kayak gitu terus loh. Udah dikasih syarat gitu. Nah memang kayak gitu. Memang gitu. Tiap tidur siang terus malam tidur itu sekena-kenanya kan, kalau namanya susah tidur kan waktu itu kan. Kalau pas di mobil ada waktu 15 menit 10 menit tidur kan. Yang ngimpinya kerubuhan besi. Tidur ayam pun ya sama, jadi udah ngimpi kerubuhan besi, bangun melek, lanjut merem lagi gitu lagi, sampai teriak akhirnya malam-malam itu. Memang sampai teriak saya. Berarti memang ikatan batinnya udah kuat banget ya. Nah waktu itu memang butuh. Sebelumnya saya di burung memang ya, terus akhirnya ngembangin usaha ya, karena waktu itu burung memang belum menjanjikan seperti sekarang ini. Jadi setelah kembali lagi ke dunia merpati, saya malah memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya semuanya, totalitas saya tinggalin semua pekerjaan, tinggalin semua bisnis apa, saya hanya di merpati aja udah. Berarti bisnisnya tetap di merpati ya Pak? Di merpati memang. Jadi yang semua itu mau dulu ikan atau mau itu kan sempat cumi-cumi juga kan ya, sempat juga di tempat karaoke saya, terus rongsok ya, ada ekspedisi. Udah tinggal semua, tutup semua, di burung udah. Totalitas. Jadi memang segala sesuatu kalau digeluti dengan maksimal ya, dengan bantuan doa tentunya ya, ya akan memperoleh hasil yang setimpal dengan pengorbanan yang sudah kita berikan gitu. Kemarin ini Fernando mau juara, pertama kali mau juara yang Fernando itu, saya juga ada datang mimpi sebenarnya, udah mimpi juaranya juga beat itu juga. Jadi sama. Pernah ini kemarin kan lomba malam minggu itu, malam lomba mobilan di Banyon, PPMKY itu. Malam minggu terbangun jam 1 kurang lebih, bangun itu karena ngimpi juara satu tapi dapatnya motor beat. Bangun itu rasa senengnya itu masih ada itu. Jadi sampai pagi itu nggak bisa tidur, seperti
juara itu loh, gitu ya. Rasanya perasaannya senengnya masih luar biasa. Kayak walaupun dari mimpi aja tapi euforianya udah dapat ya. Ini besok aku bangunin istriku. Ini besok itu mau lomba mobilan tapi kok aku dapatnya motor Beat ya. Aku ngimpinya juara motor Beat, aku bilang gitu. Terus pagi-pagi itu dikasih kabar. Besok lapak LA ada event Beat, piringan besok. Saya dalam hati ngeliatin, oh saya dapatnya juara besok ya. Seperti itu. Dan akhirnya juara beneran di lapak itu. Ini pengalamannya mirip-mirip saya loh. Ini saya cerita apa adanya ya. Tahu namanya burung mabung, baru keluar perdana, bulu dua itu kan acak-acakan banget kan. Yeah. Terus terbangan mesti gini. Kayak terbangnya burung bango itu. Sampai sapuangan itu ketinggalan terus. Berarti ya namanya baru keluar biasa ya, kan. Keluar. Terus ininya juga bulu jarum semua, lehernya juga masih berantakan. Dilatih ketinggalan. Nah, minggu kan babak keduanya kan. Cuma masih ada pendaftaran terakhir 1 kali. Saya bilang Sabtunya itu kita latihan, bilang oh, besok sapuangan nggak usah dibawa dah. Tinggal aja, kasihan, kita fokus yang udah masuk aja. Malam minggunya ngimpi saya ngelepek, terus anak-anak sorak-sorak gitu. Pagi-pagi begitu mau berangkat ke lapak itu sapuangan dibawa aja. Lah bos katanya nggak dibawa, buat apa, udah buat temen aja biasa. Nah, pas pendaftaran saya daftarin, anak-anak kan bingung semua. Kok didaftarin bos? Lah kasihan burungnya, orang terbang aja ketinggalan terus, terbang aja nggak kuat tinggi, tapi ya ternyata juara 1 ya, dengan berbagai macam hal aneh. Ada musuhnya keluar patek, ada musuhnya ngebuang, macam-macam dengan segala cara dengan segala cara. Kalau ya, orang mau menang itu memang banyak jalannya, namanya rezeki. Makanya selain berusaha kita ya jangan lupa berdoa gitu kan kalau lomba. Oke teman-teman, biar Masnya istirahat kan, memang nggak boleh tidur malam ya. Besok juga mau lomba, pastinya menguras stamina ya. Sampai jumpa kembali, semoga apa yang kita obrolkan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Merpati Baron, laka-laka.